Oke, selamat malam semuanya. Jadi, di sini kami dari kelompok 6 yang dianggotai oleh Taufik Nurrohman dan Atala Cahya dan saya sendiri sebagai ketua. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan sentimen analisis dari mobil listrik di Indonesia. Di sini ada 3 menu di mana kita akan membahas tentang codingan awal, codingan akhir, dan hasilnya. Oh, oke. Jadi di sini saya adalah akan membahas mengenai tentang pengimportan library yang kami gunakan. Pertama, di sini ada namanya Pandas, yang disingkat sebagai PD, yang berfungsi untuk memanipulasi sebuah data table, yang dimana itu berfungsi untuk menampilkan penyaringan, pengelompokan, agregasi sebuah table. Kemudian di sini juga ada NumPy yang disingkat sebagai NP yang berfungsi untuk mengolah sebuah array. Kemudian selanjutnya juga ada yang namanya matplotlib .pyplot dan disingkat sebagai PLT yang berguna untuk sebagai visualisasi sebuah data. Kemudian selanjutnya ada Seaborns yang disingkat sebagai SNS yang berfungsi untuk memvisualisasi data dengan antarmuka yang menarik. Next. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya mengimport sebuah NLTK yang berfungsi untuk mengolah suatu bahasa alami seperti sebuah tokenisasi atau paging dan juga parsing. Nah, setelah mengimport sebuah NLTK, kita mengambil sebuah turunannya yaitu NLTK corpus, kemudian kita mengimport sebuah stop word yang berfungsi untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak penting, seperti titik, koma, dan sebagainya. Kemudian, kita mengimport sebuah word lab limitizer yang berasal dari nltk.stem, yang dimana ini mengubah kata ke bentuk aslinya atau ke bentuk lemma. Kemudian di sini kita mengimport sebuah array yang berfungsi sebagai ekspresi reguler, ya kan? Kemudian selanjutnya juga mengimport sebuah counter yang berasal dari sebuah collection yang berfungsi untuk menghitung kemunculan sebuah elemen dalam suatu objek seperti teks. Kemudian juga mengimport sebuah punctuation yang berasal dari sebuah string untuk menyediakan sebuah karakter khusus seperti punctuation atau tanda baca. Next. Nah, kemudian di sini ada sebuah scalar nih. Eh, kita di sini mengimport sebuah TF-ID vectorizer untuk mengubah sebuah teks menjadi vektor numerik dengan menghitung sebuah nilai TF-IDF. Kemudian di sini juga ada train test split yang membagi data menjadi sebuah set pelatihan dan set pengujian. Kemudian di sini juga ada label encoder yang berfungsi untuk mengubah label kategori menjadi format yang numerik. Kemudian di sini kita mengimport 3 library secara sekaligus, yaitu Confusion Matrix, Classification Report, dan Accuracy Score, yang berfungsi untuk menghitung sebuah matriks. Kemudian selanjutnya di sini juga ada logistik regression yang dimana untuk klasifikasi biner dan multi-class, dan terakhir juga ada namanya word to fact untuk yang berfungsi untuk menghasilkan representasi kata yang berhubungan dengan konteks. Next. Nah, di sini merupakan sebuah cara sebuah cara atau implementasi yang berfungsi untuk menampilkan data yang kami gunakan.
Yang pertama, ada data yang disama dengan yang memiliki sintaks pdread CSV, yang dimana ini untuk membaca sebuah file CSV dalam bentuk CSV, kemudian df atau data frame yang merupakan yang dimana ini nantinya bakal eh, kayak sebuah nantinya bakal ditampilkan sebagai data frame. Ya, kemudian di sini df head yang dimana nantinya dia akan mengambil sebuah table berasal dari 5 yang teratas. Next. Kemudian fungsi dari df.isnu.zoom itu adalah untuk mengecek keseluruhan data yang kosong. Next. Oke, jadi di sini ini fungsinya adalah untuk menghapus eh, data-data yang tadi sebelumnya telah terindikasi nilai nol atau kosong. Nah, oke, selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya, Taufik Nurrohman. Oke, jadi di sini ada sebuah function data preprocessing di mana dia menerima argumen teks. Nah, di mana teks ini nanti dia akan menghilangkan beberapa simbol-simbol seperti kurang dari, tanda tanya, lalu ada link, ada tag juga, ada pagar, dan garis miring, seperti ini. Lalu setelah itu, di sini ada variable token di mana token itu merupakan sebuah teks yang sudah di tokenize. Jadi dia mengambil sebuah kalimat dan dijadikan sebagai kata-kata di suatu array seperti itu. Lalu di sini ada punctuation, lalu di sini ada remove stop words untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Terus di sini ada lemmatization, dan setelah itu dia akan menggabungkan kata-kata yang dipisah tadi di token itu untuk dijadikan suatu kalimat lagi. Nah, di sini data yang tadinya sudah di cleaning, maksudnya sudah di preprocessing tadi, akan dimasukkan ke data array yang sebelumnya. Nah, lalu di sini ada sebuah komen untuk menampilkan data yang terduplikat. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah function df.duplikat. Dia akan menghapus duplikat dari text cleaning jika ada. Di sini untuk menampilkan text cleaning yang sudah dibersihkan dari data yang sudah dibersihkan duplikatnya. Oke, baik. Jadi di sini ada df.duplikat. Df.duplikat ini merupakan sebuah df text cleaning yang sudah di-split. Lalu di bawahnya di sini ada df, bahwa df ini merupakan df.duplikat yang kurang dari df.duplikat yang sudah di kuantil 0,99. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, itu Muhammad Ulay. Oke, di sini selanjutnya ada untuk plot atau grafik untuk menghitung berapa nilai sentimen positif, berapa nilai sentimen negatif, dan berapa sentimen netralnya. Bisa dilihat dari tabel di kanan, itu terlihat bahwa sentimen negatif mendapatkan eh, 57,4%, dan sentimen positif mendapatkan 33,2%, dan sentimen netral mendapatkan 9,5%. Selanjutnya, nah di sini ini untuk workload atau pemetaan nilai-nilai yang sering muncul, itu dari sentimen negatif itu yang paling muncul itu minta subsidi yang banyak. Terus di sentimen positif itu ada harga harga yang tidak terlalu mahal, mintanya gitu. Dan di sentimen netral itu minta subsidi juga, dan
kendaraannya dibeliin pemerintah. Dan selanjutnya di sini ada split data di mana S-train dan SY-train itu di-split pembagiannya 0,9 dan 0,1 atau 90% banding 10%. Selanjutnya, nah di sini ada vectorizer, di mana kita dari kata-kata itu tadi kan ada tag cleaningnya, itu ada banyak kata-kata, itu dijadikan vektor atau ya dijadikan vektor mendapat 3561 vektor, dan itu diubah ke array di mana S-train-nya dan Y-train dan X-test. Dan selanjutnya ada scalar, itu dia input matrik untuk mencari kesamaan atau similarity, dan kita menghitung kesamaan antara data training dan data testing. Dan terus selanjutnya untuk setiap sampel data testing mencari indeks sampel data training yang paling mirip. Apabila sudah, itu diterapkan di data frame-nya tadi. Selanjutnya, nah ini ada selanjutnya tadi yang vektor tadi kan, vektor tadi itu di looping. Ini untuk proses di dalam vektor IDF tadi. Bisa dilihat banyaknya array dari kata-kata tersebut. Dan selanjutnya ada Y-train dan Y-test-nya. Tadi kan untuk S-train dan X-test, dan selanjutnya ini ada Y-train dan Y-test itu menggunakan transform. Selanjutnya, nah ini ada smote. Jadi smote itu untuk membagi data agar seimbang. Tadi kan misalnya ada data, ada yang hasilnya 700, ada yang data netralnya 200-an, terus negatifnya 300, ini dijadikan sama semua. Dan itu untuk menghitung kesamaannya itu dari ketetanggaan. Misal kesamaan gitu dari kata-katanya gitu bisa dijadikan ketetanggaan, habis itu dijadikan eh, dijadikan data yang sama lah. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Atala. Oh, oke, jadi di sini ada algoritma decision tree. Oke, jadi decision tree atau sebuah pohon keputusan yang merupakan sebuah model prediktif dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan pemisahan data ke dalam kelas atau nilai-nilai target berdasarkan aturan-aturan keputusan yang dipelajari dari fitur-fitur data. Konsepnya seperti struktur pohon, di mana setiap simpul dalam pohon mewakili sebuah keputusan berdasarkan fitur-fitur data. Cabang-cabang mewakili hasil keputusan dari keputusan tersebut, dan daun-daun mewakili nilai target atau kelasnya. Next. Oke, di sini ada sebuah codingan yang dimana merupakan sebuah penggunaan dari algoritma decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama di sini ada sebuah DT yang merepresentasikan sebagai data, kemudian akan dimasukkan dua nilai, yang pertama X-train dan Y-train, yang dimana train mungkin ya train ACC1 yang merupakan nilai dari DT score X-train dan Y-train. Yang kemudian di sini juga ada DT pred atau data prediction, yang dimana ini memprediksi sebuah nilai X test, yang dimana teks akselerasi 1 yang merupakan sebuah akurasi skor, Y test, DT pred, dan nantinya dia akan
berfungsi sebagai nilai data tes. Selanjutnya tinggal mengeprint sebuah atau menampilkan sebuah nilai dari train access dan tes juga. Next. Kemudian di sini juga ada namanya algoritma random forest yang merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang populer untuk tugas klasifikasi dan regresi. Nah, random forest ini merupakan bentuk ensemble learning yang menggabungkan beberapa pohon keputusan dalam satu model, dan hasil dari model ini diambil melalui pemilihan mayoritas untuk klasifikasi dan rata-rata untuk regresi. Selanjutnya. Next. Oke. Di sini RF atau merepresentasikan sebagai random forest, kemudian nantinya dia akan memasukkan sebuah data, yaitu atau sebuah parameter yang merupakan X-train dan Y-train, yang dimana nantinya random forest prediction-nya ini akan memprediksi sebuah nilai dari X-test yang akan direpresentasikan ke dalam train akurasi yang pertama. Nantinya dia akan dipanggil sebagai dia akan memakai rf.score yang berarti memanggil sebuah skor dari train, dan juga tes akurasi yang berfungsi sebagai akurasi skor untuk data tes. Yang pada bagian kedua ini nantinya dia akan mengeprint atau menampilkan nilai dari train dan tes juga. Dan terakhir itu yang paling terakhir ini berfungsi sebagai klasifikasi. Next. Don. Oke, selanjutnya nanti ini akan dibahas oleh Taufik Nur Rahman. Oke, baik. Terima kasih atas. Selanjutnya di sini ada model logistik regression, di mana model regresi logistik adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independent predictor dengan variabel dependent winner. Jadi hasil yang bisa dimunculkan itu hanya dua, yaitu iya atau tidak, atau sukses atau gagal. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memprediksi probabilitas kejadian dari suatu peristiwa berdasarkan nilai-nilai dari variabel yang independen. Nah, contohnya di sini ada logistic regression, di mana dia menggunakan random state 42, lalu dia menggunakan data X-train dan Y-train. Nah, setelah itu dia menggunakan logistic regression predict, di mana dia memasukkan argumen X-test, lalu ada data trainingnya, di mana data training ini merupakan skor dari logistic regression dari X-train dan Y-train. Lalu selain training ada juga data testnya. Nah, di data test ini dia didapatkan dari akurasi skor dari Y-test dan logistic regression prediction yang didapat dari atas ini, dari X-test. Nah, setelah itu di bawah ini dia akan menampilkan hasil dari training dan tes dari hasil logistic regression tersebut, di mana di sini menampilkan dia mendapatkan skor untuk trainingnya 0,89 dan data tesnya yaitu 0,76. Selanjutnya di sini ada confusion metric, di mana di confusion metric ini dia memasukkan data Y-test dan logistic regression prediction yang isinya itu adalah X-test tadi. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menampilkan classification report-nya dari Y-test dan X-test tadi dari logistic regression. Nah, selanjutnya ada support vector machine yang akan dibahas oleh Muhammad Ulil. Oke, terima kasih Taufik. Selanjutnya di sini ada support vector machine atau SVM. Itu adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Tujuan utama dari SVM adalah untuk menemukan hyperplan terbaik yang membagi ruang fitur menjadi dua kelas sehingga margin antara dua kelas tersebut maksimal. Next. Di sini ada algoritma SVM di mana itu diterapkan pada S-train dan Y-train.
Selanjutnya ada SVM prediction, itu makanya yang tes dan bisa dilihat dari tren akurasinya itu mendapatkan 0,95 dan tes akurasinya mendapatkan 0,73, 0,7 atau 0,74. Dan selanjutnya ini ada report dari SPM-nya di mana akurasinya mendapatkan 0,70. Untuk kebaruan dari algoritmanya itu bisa dari SVM itu bisa digabungkan dengan neural network, untuk meningkatkan akurasi. Dan saya ingin mengklarifikasi kenapa kok akurasinya itu tidak bagus, karena datanya itu ya kurang lebih tidak bagus. Untuk kedepannya akan diperbaiki dan akan ditingkatkan lagi dan akan diterapkan juga kebaruannya. Dan itu presentasi dari kelompok 6. Apabila banyak kesalahan, kami mohon minta maaf dan terima kasih.